Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memandu bagaimana cara penggunaan aplikasi Signal. Signal adalah aplikasi signature digital yang berupa aplikasi manajemen tanda tangan digital yang akan ada di Kabupaten Aceh Tamiang. Aplikasi Signal akan menangani seluruh dokumen-dokumen yang akan ditandatangani secara digital, baik itu di tingkat dinas, kecamatan ataupun yang lainnya. Nah, di aplikasi Signal akan diberikan 3 tingkatan user. Yang pertama itu adalah user sebagai operator, yang kedua adalah user sebagai pemaraf, dan yang ketiga adalah user sebagai penanda tangan. Nah, nantinya Kominfo akan memberikan sebuah user di setiap OPD ataupun di setiap kecamatan yang akan bisa mengakses aplikasi Signal tersebut. Baik itu user untuk operator, untuk pemaraf, dan untuk penanda tangan. Aplikasi Signal sudah terhubung dengan sistem BCRE. Nah, di sini kita akan mencoba untuk masuk terlebih dahulu menggunakan akun operator OPD. Kita coba klik tombol masuk, lalu di sini akan masuk menggunakan nick ataupun NIP lalu menggunakan password. Operator untuk bisa menggunakan aplikasi Signal diharapkan menggunakan NIP pegawai. Kita coba. Lalu kita klik login. Nah, setelah login berhasil, maka operator akan mendapatkan tampilan dashboard berupa yang ada tertera di layar seperti ini. Nah, di sebelah kiri itu ada menu-menu yang bisa diakses oleh operator. Yang pertama itu menu dashboard, yang kedua itu adalah menu dokumen, yang ketiga itu adalah menu paraf, dan yang keempat itu adalah menu PTT. Menu paraf ini merupakan menu yang akan menampilkan seluruh tabel-tabel pemaraf yang ada di kalangan Kabupaten Aceh Tamiang. Yang kedua juga ini ada menu PPT, adalah pejabat penanda tangan yang datanya hampir sama dengan data pemaraf. Untuk operator yang ingin mengupload sebuah dokumen yang akan ditandatangani secara digital oleh pejabat daerah ataupun seseorang yang sudah terdaftar di aplikasi Signal untuk menggunakan aplikasi tanda tangan digital, bisa mengklik tombol upload dokumen di atas kanan. Lalu akan muncul form upload dokumen yang isinya seperti nomor surat, perihal surat, sifat surat, file dokumen, dan pilih pemaraf serta penanda tangan. Nah, untuk nomor surat bisa diisi berdasarkan surat yang akan diupload. Contoh, kita ada mengambil satu contoh data. Di sini ada surat penetapan TTE yang kita ambil secara contoh. Nah, di sini kita masukkan contoh nomor suratnya, lalu perihal suratnya surat penetapan tanda tangan elektronik, sifat suratnya penting. Setiap 3 elemen ini dilihat berdasarkan dokumen yang akan kita upload. Lalu kita pilih dokumennya. Untuk dokumen yang akan diupload adalah dokumen surat dalam berbentuk PDF yang sudah siap untuk diparaf dan ditandatangani. Pada dokumen yang akan ditandatangani ada sebuah penambahan simbol yang biasanya mungkin kita akan melihat bahwasanya di bawah ini ada nama untuk penjabatnya. Namun di sini kita hilangkan, namun kita ganti dengan simbol. Nah, simbol yang pertama ini merupakan simbol untuk pemaraf yang pertama. Lalu simbol yang kedua merupakan simbol untuk pemaraf yang kedua. Sedangkan simbol yang ketiga merupakan simbol untuk penanda tangan. Nah, kita masukkan untuk penanda tangan pemaraf pertama itu di tingkat contoh Bapak Bastian. Masukkan ancer dokumen. Ancer dokumen ini maksudnya simbol. Simbol yang pertama itu simbol panah atas. Kita coba masukkan. Lalu kita tambah untuk pemaraf kedua dengan klik tombol tambah. Lalu kalau seandainya kita ingin menghapus ataupun mungkin tidak ingin menambah pemaraf kedua, klik tombol hapus lalu klik OK. Nah, jika ingin menambah pemaraf kedua, klik tambah pemaraf lalu pilih pemaraf kedua. Contoh di sini adalah Dr. Asra dengan simbolnya itu adalah kurung kurawal ya. Lalu kita pilih penanda tangannya. Ini kita buat contohnya Bapak Bupati.
Lalu untuk simbolnya adalah tanda pagar. Setelah itu kita klik tombol tambah. Nah, maka akan muncul tampilan sukses, dokumen berhasil diupload. Setelah itu kita klik tombol OK. Nah, di sini kita akan melihat status dokumen itu masih draft. Maksud dari dokumen draft itu adalah dokumen itu sedang menunggu pemaraf. Nah, di sini kita bisa lihat tanggal diajukan dokumen itu tanggal 4, lalu jenis dokumennya itu surat penetapan TTE, pemarafnya itu ada 2 orang. Jika kita klik, maka akan muncul nama pemarafnya, Dr. Asra dan Bapak Bastian. Yang kedua itu PPT itu adalah pejabat penandatangan 1 orang, yaitu Bapak Haji Musil selaku Bupati Aceh Tamiang. Nah, kalau mungkin kita salah dalam mengupload dokumen, kita lihat dokumennya ada yang salah ataupun mungkin salah penulisan, kita bisa ajukan ataupun coba untuk hapus dokumen. Kita klik saja hapus, klik batalkan. Kita contohkan saja, dokumen berhasil dihapus. Nah, setelah itu dokumen tidak akan tampil lagi. Namun jika tidak ada yang salah, maka jangan dihapus. Ini kita coba untuk upload ulang dokumennya dengan nomor surat contohnya, perihalnya, lalu sifat suratnya penting, file dokumennya kita pilih dalam bentuk PDF, pemilih pemaraf yang pertama itu Bapak Pasdian, simbolnya panah atas, yang kedua itu ada Bapak Asra selaku Sekda, ini kurung kurawal, lalu penandatangannya itu adalah Pak Muslim selaku Bupati. Lalu kita klik tombol tambah, dokumen berhasil diupload. Setelah itu kita akan mencoba masuk ke akunnya pemaraf pertama, Bapak Bastian. Kita contohkan saja, kita buka untuk websitenya tte.acetamiangkap.go.id, lalu kita klik tombol masuk di atas kanan. Nah, kita masukkan nicknya Pak Bas. Ya, kita copy, kita coba dari sini saja, kita logout dulu. Kita coba klik masuk, kita copy pastikan. Nah, untuk user level pemaraf juga akan mendapatkan dashboard yang mempunyai menu hanya inbox. Di inbox ini kalau diklik dia buka lagi sub menu, ada inbox TTE, list data TTE, list dokumen yang dibatalkan. Inbox TTE ini merupakan inbox di mana kita akan mendapatkan list dari dokumen yang akan kita paraf atau kita tanda tangani. Sedangkan list data TTE ini merupakan list dari dokumen yang sudah kita paraf atau sudah kita tanda tangani. Sedangkan list dokumen yang dibatalkan merupakan dokumen yang kita batalkan. Contoh, di sini kita akan mencoba untuk paraf terlebih dahulu. Kita klik tombol, di sini statusnya menunggu paraf. Nah, kita bisa lihat dulu file dokumennya. Kita lihat file dokumennya. Jika file dokumennya kita baca, kita sudah cermati, kita sudah periksa ulang dan tidak ada sebuah kesalahan, maka kita klik tutup atau klik tombol atas yang close itu, lalu kita klik tombol aksi TTE. Nah, di sini kita disuruh memasukkan passphrase. Passphrase ini akan diberikan oleh admin Kominfo bagi setiap orang yang berhak menggunakan TTE, yang nantinya passphrase ini merupakan sebuah password yang digunakan untuk menandatangani dokumen yang merupakan kode yang tertera ataupun yang sudah tersambung ke BCRE. Di sini kita masukkan contoh saja passphrase-nya. Kalau sudah passphrase, kita bisa klik tombol ini ya. Kalau seandainya untuk melihat, lalu kita klik tombol paraf dokumen. Baik, jika proses paraf itu berhasil, maka akan muncul notifikasi sukses dokumen berhasil diparaf. Kita klik OK. Nah, di sini di inbox TTE sudah tidak ada lagi dokumen yang ingin kita paraf atau kita tanda tangani. Lalu kita coba lihat di list data TTE, baru muncul sebuah list ataupun sebuah data di mana data tersebut sudah kita paraf atau sudah kita tanda tangani. Di sini statusnya sudah diparaf. Nah, kalau seandainya nanti kita buka lagi akun operator,
Kita coba membuka akun operator. Nah, jadi untuk operator tuh menggunakan NIP ya, sedangkan untuk pemaraf dan penandatangan menggunakan NIK. Itu perbedaannya. Nah, kita lihat di dokumen DS, dokumen yang tadi kita ajukan statusnya telah diparaf. Berarti kita tinggal menunggu statusnya itu adalah telah TTE. Lalu kita buka untuk pemaraf yang kedua. Karena tadi tahapan untuk dokumennya diparaf yang pertama oleh Bapak Bastian, lalu diparaf yang kedua oleh Dr. Asra, lalu yang ketiga ditandatangani oleh Bupati Aceh Tamiang, Bapak Mursil. Nah, di sini kita coba untuk masuk menggunakan data Asra ya, contoh datanya. Ya, untuk dashboardnya sama, untuk pemaraf dan penandatangan ada inbox TTE. Dr. Asra juga bisa melihat dokumennya terlebih dahulu. Nah, perbedaannya jika dokumen itu sudah diparaf, maka akan muncul foto dari sang pemaraf. Nah, di sini sudah diparaf oleh kalau dilihat fotonya oleh Bapak Bastian kan. Jadi sudah diparaf oleh Kadis Kominfo. Nah, jadi simbol-simbol ini merupakan simbol untuk penandatanganan, untuk peletakan tanda tangan digitalnya. Nah, di sini sudah ada fotonya Pak Kadis, berarti dokumen ini sudah diparaf oleh Pak Kadis. Ya, lalu akan diparaf yang kedua oleh Bapak Dr. Handes Asra selaku Sekda. Oke, di sini dokumen berhasil diparaf. Sama seperti yang tadi, kita coba untuk lihat di list data TTE, merupakan list di mana dokumen tersebut sudah kita paraf atau kita tanda tangani. Kita lihat lagi filenya. Di sini sudah ada dua foto, ya, sudah ada dua foto pemaraf. Yang pertama itu Bapak Kadis, yang kedua Pak Sekda. Nah, hal ini bisa dilihat ataupun bisa sebagai acuan untuk penandatangan bahwasanya memang dokumen ini sudah diparaf oleh kedua orang tersebut. Nah, nanti ketika kita buka untuk akunnya Bapak Mursil, kita contoh, ini merupakan contoh akun ya, akun demo. Ya, di sini kita lihat inbox TTE-nya, statusnya sudah diparaf dan menunggu TTE. Nah, nanti Bupati bisa mencek dulu ataupun seluruh orang yang akan menandatangani diharapkan untuk mencek filenya terlebih dahulu. Apakah masih ada kesalahan, mungkin salah ketik ataupun yang lainnya. Oke. Kita coba untuk melakukan tanda tangan. Klik TTE, lalu masukkan passphrase-nya. Klik TTE dokumen. Tadi bedanya untuk pemaraf itu paraf dokumen, sedangkan TTE dokumen. Nah, dokumen berhasil ditandatangani. Nah, kita lihat di list data TTE. List data TTE, di sini kita klik lihat file. Maka sedikit perbedaan ialah ada tanda tangan Bapak Bupati, lalu ada foto kedua pemaraf. Nah, sebenarnya ini ketika dilihat dalam sistem tertimpa seperti ini. Nantinya ketika di print, maka fotonya itu tidak akan terlihat. Nah, untuk operator yang tadi mengajukan dokumennya bisa membuka ya, ataupun bisa langsung mendownload. Kita coba buka lagi akun operatornya. Lalu kita lihat dokumen DS, di sini ada tombol lihat file. Nah, di sini masih tampil, kita klik saja download untuk download dokumennya. Jika memang langsung mau print dari aplikasi bisa. Di sini sudah hilang ya untuk foto-foto pemarafnya. Lalu di bawah sini ada dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik. Mungkin kita cancel dulu. Nah, kita zoom sedikit biar terlihat. Setiap dokumen yang sudah menggunakan aplikasi Signal akan mempunyai tambahan di bawah dokumen, yaitu
dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRE, Badan Sertifikat Elektronik. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QR code dan pastikan diarahkan ke halamat tte.actamyangkap.go.id. Nah, QR code mana yang akan di-scan merupakan QR code yang ada di sebelah kanan atas di samping dari visual tanda tangannya. Kita klik tutup saja. Nah, bagaimana kita mengetahui tanda tangan dokumen tersebut valid untuk tanda tangannya? Di sini kita tadi sudah klik lihat file, lalu kita sudah klik download dokumennya. Lalu di sini kita coba untuk lihat dokumennya. Disarankan menggunakan aplikasi Adobe Reader atau Adobe Acrobat ataupun aplikasi lainnya seperti Nitro gitu ya. Di sini saya coba untuk Adobe ya, Adobe Acrobat. Di sini saya close dulu. Lalu saya buka dokumennya. Saya buka dokumennya. Nah, di sini tidak terlihat lagi untuk foto-foto dari pemaraf karena memang sudah ditimpa oleh TTE-nya Bupati. Nah, di sini kita bisa melihat keasliannya, melihat keaslian dokumen tersebut dengan cara klik signature panel. Ya, di signature panel ini bakalan tertera di bagian sebelah kiri. Ini ada data TTE-nya. Nah, yang pertama itu ditandatangani oleh Bapak Bastian. Kalau kita klik kanan, lalu kita klik Show Digital Properties. Nah, Show Signature Certificate di sini tertera jelas di detailnya. Bastian atau dengan menggunakan email kabupaten bastian@actamyangkap.go.id. Jadi memang dokumen ini valid ditandatangani secara digital yang sudah terhubung ataupun memang sudah terkoneksi oleh BSRI. Nah, kita lihat di sini untuk detailnya kita bisa lihat juga validnya dimulai kapan dan valid berakhir itu kapan untuk tanda tangan digital tersebut. Nah, di sini berlaku di tahun 2022 tanggal 29 bulan 6. Lalu masa expirednya itu di 2024 tanggal 28 bulan 6. Nah, di sini jelas kita bisa memvalidasi dokumen tersebut. Nah, kita bisa lihat juga keasliannya. Ya, di sini jelas itu OSD LU kelas 2 itu lembaga sandi negara. OSD LU kelas 2 itu individual ya, untuk tanda tangan individual. Lalu kita klik OK, kita klik yang kedua. Ini ditantangani oleh Dr. Asra. Sama, kita klik kanan Show Digital Properties. Lalu kita lihat untuk personal sertifikatnya. Nah, ditantangani oleh Dr. Asra dengan emailnya menggunakan email kabupaten. Lalu memang dia ini dikeluarkan oleh lembaga sandi negara. Begitu juga dengan tanda tangan yang ketiga, yaitu tanda tangan bupati. Ya, kalau kita lihat juga keterangannya. Nah, ditandatangani oleh Haji Mursil, Bupati Mursil@actamyangkap.id sudah menggunakan email kabupaten dan juga sudah terdaftar di lembaga sandi negara. Jadi untuk sekilas penggunaan aplikasi TTE tersebut sesuai yang sudah kita jelaskan di awal tadi, bagaimana cara upload dokumen, bagaimana cara melihat dokumen, bagaimana cara pemarafan dokumen, bagaimana cara untuk TTE dokumen. Jadi kalau seandainya kita contohkan ada dokumen yang dikembalikan, ya kita contoh dokumen yang dikembalikan, kita ambil mungkin nomor suratnya belum ada, lalu di sini juga kita coba dengan surat yang sama, sifatnya penting, file dokumennya itu kita ambil yang tadi. Nah, pilih pemarafnya ini yang pertama Pak Bastian dengan simbolnya itu tanda panah atas. Jadi untuk simbol ini ataupun ancor ini harap disesuaikan dengan file dokumen. Jadi nantinya ketika kita ngebuat file surat itu dia bersifat simbol, tidak ada lagi nama-nama di bawah yang akan tanda tangan. Cukup letakkan simbol saja. Contoh, saya contohkan di sini ada file surat ini dalam bentuk Word.
Nah, ini dalam bentuk Word. Di surat ini cukup berikan simbol untuk penandatangan yang pertama. Di sini kita contohkan menggunakan simbol tanda panah ke atas ini. Lalu untuk pemaraf kedua itu menggunakan kurung kurawal, dan yang untuk penandatangan kita menggunakan tanda pagar. Nah, untuk aturannya antara simbol 1 dengan simbol 2 itu memiliki 7 spasi. Lalu untuk simbol pemaraf kedua, mungkin ada pemaraf ketiga. Untuk pemaraf itu jaraknya itu udah 7 spasi, sedangkan untuk penandatangan jaraknya 6 spasi. Jadi contoh kayak di sini ini 7 spasi. Jadi kalau 7 spasi kita close dulu. 1 2 3 4 5 6 7. Lalu di sini mungkin ada pemaraf ketiga, cukup 1 2 3 4 5 6 7. 7 spasi. Ya. 1 2 3 4 5 6 7. Ya, kita mungkin kasih simbol kurung kurawal tutup. Lalu untuk ke penanda tangan cukup 6 spasi saja. 1 2 3 4 5 6. Jadi itu aturan untuk pembuatan sebuah dokumennya. Karena di sini kita hanya menggunakan 2 pemaraf dan 1 penanda tangan. Jadi untuk penanda tangan yang pertama kita gunakan simbol panah atas, lalu kita tambah spasi 7 spasi. 1 2 3 4 5 6 7. Lalu kita kasih simbol kurung kurawal, lalu kita tambah lagi 1 2 3 4 5 6 7 6 spasi untuk kita berikan simbol penanda tangan. Nah, setelah itu dokumen hanya tinggal di file, di save as, langsung dipilih untuk export PDF. Nah, kita convert ke PDF. Nanti file jadi PDF itu akan seperti ini. Contoh file PDF-nya. Nah, file PDF ini yang akan kita upload ke sistem ataupun ke aplikasi Signal. Nah, kita contohkan tadi di Bapak Bastian, lalu kita Pak Sekda ya. Terserah pakai simbol kurung kurawal, lalu ditandangani oleh Bapak Mursil di simbolnya pagar. Kita klik tambah. Dokumen berhasil diupload. Nah, ternyata ketika kita coba untuk ketika Pak Bastian mencoba untuk mengkoreksi ataupun ingin menandatangani atau memparaf dokumen tersebut ya di inbox TTE. Nah, ketika dilihat ternyata ada kesalahan ketik. Contohnya ada kesalahan penulisan gitu kan. Nah, dokumen itu diharapkan dikembalikan dengan cara klik tombol batal. Jadi nanti di sini ada alasan pengembalian kenapa dokumen itu dikembalikan. Contoh, kita ketik dokumen terdapat kesalahan dalam penulisan. Nah, nanti mungkin akan ditambahkan sebuah fitur untuk upload dokumennya yang salah gitu kan. Nah, ini hanya sebuah alasan saja. Kita contohkan, lalu kita klik tombol batal. Nah, dokumen berhasil dikembalikan. Kalau kita lihat di list data TTE, yang dikembalikan tidak akan muncul karena list data TTE ini merupakan list di mana dokumen yang sudah diparaf atau sudah ditandatangani. Sedangkan list dokumen dikembalikan merupakan dokumen yang dikembalikan. Nah, jadi coba kita buka ke menu operator. Ke menu operator. Nah, kita lihat di dokumen DS, nanti statusnya dokumen dikembalikan. Kita bingung kenapa dokumen itu dikembalikan. Kita bisa lihat detailnya dengan cara klik di sini, dokumen dikembalikan, kita klik, maka akan muncul. Nah, siapa nama penolaknya? Bapak Bastian. Alasan ditolak apa? Dokumen terdapat kesalahan dalam penulisan. Nah, mungkin bisa dicek lagi apa yang salah, seperti itu kan. Nah, mungkin untuk penggunaan untuk menggunakan aplikasi Signal kurang lebih seperti yang sudah kita jelaskan. Sekian untuk tutorial penggunaan aplikasi Signal. Jadi untuk Bapak Ibu yang sudah melihat video ini lalu mungkin
kurang paham, bisa dibuka websitenya tte.actamyangkap.go.id, bisa dibaca-baca terlebih dahulu. Ya, bisa dibaca terlebih dahulu isi websitenya. Lalu apa sih signature digital itu, gitu kan? Dengan keahliannya itu aman, terintegrasi, menggunakan 2FA, yaitu Two Verification Authentication. Sebenarnya aplikasi Signal ini sudah terhubung menggunakan notifikasi WhatsApp, namun sedang dikembangkan dan sedang diperbaiki. Nah, lalu proses TTE-nya kita tinggal upload dokumen, koreksi dokumen, lalu melakukan tanda tangan dan download dokumen yang sudah ditandatangani. Nah, jika ada pertanyaan terkait TTE bisa ditanyakan di klik ya admin Kominfo, atau bisa menghubungi helpdesk TTE yang sudah tertera nomornya di website tte.actamyangkap.go.id, ataupun jika mungkin ingin berkunjung langsung ke Dinas Kominfo, sangat diterima kunjungannya jika ada masalah ataupun pertanyaan tentang TTE ataupun seputar aplikasi Signal. Sekian tutorial aplikasi Signal ataupun aplikasi TTE Dashboard dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.